Tahu-tahu naik mundurin mobil ke arah bawah tuh. Nasib malang dialami Fananda Wira Aditya, warga perumahan Bukit Kemiling Permai, Bandar Lampung. Mobil yang akan dijual raib dicuri calon pembelinya pada Senin siang. Dua pelaku berpura-pura menjajal mobil korban kemudian kabur. BPKB dan STNK mobil korban turut dibawa kabur. Pencurian terjadi saat korban dan pelaku sudah menyepakati harga mobil. Pelaku kemudian mendatangi rumah korban untuk membayarnya. Tanpa izin, tanpa apa, langsung Keluaran mobil? mundurin mobil ke arah kiri, terus ke arah jalan ke arah bawah. Saya sempat kaget begitu mobil udah dibawa dia. Udah mulai curiga ya, udah mulai takut saya itu. Cuma ya Pak Hanapi ini terus ngajak saya ngobrol gitu. Ya nego soal mobil itu. Selang 5 menit saya coba hubungin si Bayu ini tadi. Dia sudah nggak bisa dihubungin lagi nomornya, terus saya WA checklist. Pelaku datang dengan mengendarai satu mobil. Ia kabur membawa mobil korban dan meninggalkan mobil yang dibawanya. Mobil itu dicoba, akhirnya dibawa, larilah oleh saudara Bayu. Nah, selain di dalam mobil itu di dashboard ditinggalin sama si saudara korban itu BPKB STNK-nya langsung dibawa semua sama si saudara Bayu. Nah, barang bukti yang ditinggalin oleh saudara Bayu yaitu mobil Yaris warna hitam. Pencurian baru disadari korban setelah mobilnya tidak kunjung kembali hingga hari Selasa siang dan ponsel para pelaku tidak bisa dihubungi. Korban kemudian melaporkannya ke Polsek Kemiling, Bandar Lampung. Mobil pelaku yang ditinggalkan di rumah korban juga diserahkan ke polisi. Korban meminta polisi segera menangkap para pelaku. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Johan ASN yang menjadi penjabat atau PJ Kepala Desa Sinar Muncak, Kecamatan Talang Padang, Tanggamus, ditahan Kejaksaan Negeri. Ia diduga terlibat kasus korupsi dana desa yang dipimpinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalani pemeriksaan selama 3 jam, tersangka kemudian mengenakan rompi merah sebagai tahanan Kejaksaan Negeri Tanggamus dan digelandang ke rutan. Tersangka mengkorupsi anggaran dana desa tahun 2019 setelah Inspektorat Tanggamus menemukan kerugian negara senilai 144 juta rupiah. Nah, terkait penanganan ini adalah diduga atau dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja PEKON atau APBD Pekon Sinar Muncak, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus. Penyidikan masih akan terus dikembangkan untuk mencari pelaku lain yang terlibat. Tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Tugas Kejari Tanggamus meminta seluruh kepala desa di wilayahnya agar tidak menyelewengkan dana desa, sebab banyak yang mengawasinya. Kejari Tanggamus mengklaim lebih dari 3 kepala desa telah dijebloskan ke penjara karena korupsi dana desa. Andre Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Kasus korupsi dana desa juga terjadi di Lampung Selatan. Selasa siang, Kepala Desa Karya Tunggal, Kecamatan Katibung bernama Tubagus Dana Nata di Praja ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Lampung Selatan. Setelah menjalani pemeriksaan selama 4 jam, tersangka kemudian digelandang ke mobil tahanan untuk dibawa ke Lapas Kalianda. Tersangka terlibat korupsi dana desa dari tahun 2016 hingga 2019. Total kerugian negara hampir 850 juta rupiah. Modus tersangka menggelembungkan dana kegiatan serta membuat laporan pekerjaan fiktif. Korupsi terungkap dari hasil audit laporan Inspektorat Pemkab Lampung Selatan. Untuk kasus itu sendiri berawal dari laporan atau temuan dari kejaksaan? Terhadap tersangka telah disangka melanggar
pasal 2 ayat 1 yunto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi terhadap tersangka ini setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 50 saksi ditemukan adanya indikasi yang merugikan keuangan negara dengan cara menggunakan keuangan Desa Karya Tunggal tahun anggaran 2016 sampai dengan 2019, namun terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tersangka terancam dipecat dari jabatannya sebagai kepala desa serta hukuman 20 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Telur ayam kembali naik drastis, seperti terpantau di Pasar Tugu Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, Selasa pagi. Telur dijual pedagang Rp29.000 per kilogram. Harga tersebut telah naik Rp9.000 dibanding 2 pekan lalu yang masih di kisaran Rp20.000 per kilogram. Kenaikan harga telur dikeluhkan pedagang karena berdampak pada sepinya pembeli. Pedagang tidak tahu penyebab kenaikan harga karena pasokan dari agen selama ini lancar dan banyak. 20.000 sepeti gitu. Jadi jualnya udah 29.000 per kilo. Kemarin sempat turun 26.000 jualnya. Sekarang malah naik lagi 29. Ini sekilo. Ini barangnya langka atau kenapa? Enggak ada sih. Ada. Itu di grosir ada. Emang sekarang harga telur berapa? Per apanya? Per peti? Per kilo? Per kilo 27. Kalau per petinya? Per peti di 395. Itu kita yang ngambil dari pusatnya atau kita jual ke? Kita jualnya 395. Kenaikan harga telur dikeluhkan penjual makanan. Mereka menyiasatinya dengan membeli telur ukuran kecil dan kulit tipis yang harganya lebih murah agar jualannya tidak rugi. Ya pasti ya kita bingung ya karena mahal harganya. Terus menunya kita juga kan nasi kalau pakai telur cuma 10.000. Telurnya lagi mahal kayak gini kan, jadi bingung kita belinya juga. Emang sekarang telur berapa Mbak harganya? Sekilonya sekarang 27.000. Pembeli telur kebanyakan dari kalangan pengusaha makanan, sementara dari perorangan menurun drastis. Para pedagang meminta pemerintah segera menurunkan harga telur agar omset mereka kembali naik. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.